Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nova Puspitasari dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis saya mengenai buku teks Bahasa Indonesia kelas 12 semester 1, kurikulum 2013 edisi revisi 2018, dengan menggunakan teori Green and Petty pada poin 6-10. Di sini saya akan memaparkan mengenai identitas buku yang akan saya analisis. Untuk judul bukunya sendiri yaitu Buku Bahasa Indonesia SMA, MA, SMK, dan MAK kelas 12 semester 1. Penulis yaitu Maman Suryaman, Suherli, dan Istiqomah. Penelaah yaitu Dwi Purnanto dan Muhammad Rafi. Penerbit Pusat Kurikulum dan Perbukuan Palitbang, Kemendikbud. Tahun terbit pada tahun 2018, tempat terbit di Jakarta, jumlah halaman 258 halaman dan ukuran 25 cm. Selanjutnya yaitu metode. Metode yang saya gunakan untuk menganalisis buku teks Bahasa Indonesia kelas 12 SMA, MA, SMK, dan MAK kurikulum 2013 edisi revisi 2018 yaitu dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui angket. Teknik angket ini digunakan untuk memperoleh data dari para peserta didik. Analisis ini mendeskripsikan hasil data sesuai dengan situasi dan kondisi yang dialami oleh peserta didik. Masalah yang diangkat dalam analisis ini adalah buku teks Bahasa Indonesia kelas 12 SMA, MA, SMK, dan MAK kurikulum 2013 edisi revisi 2018 sesuai dengan masalah yang ada. Maka, analisis ini terfokuskan untuk membahas aspek-aspek dalam teori Green and Petty pada poin 6-10. Selanjutnya kita masuk ke dalam hasil dan pembahasan. Nah, pada aspek pertama yaitu buku teks itu haruslah dapat menstimulasi, merangsang aktivitas-aktivitas pribadi para siswa yang mempergunakannya. Berdasarkan hasil yang saya analisis pada buku teks Bahasa Indonesia SMA kelas 12 dan juga hasil angket yang telah saya sebarkan kepada 3 siswa SMA Negeri 3 Tanjung Raja, ketiganya menyatakan bahwa buku teks Bahasa Indonesia SMA kelas 12 kurikulum 2013 edisi revisi 2018 dapat menstimulasi atau merangsang aktivitas pribadi siswa seperti penalaran dan memberikan opini, karena di dalam buku teks tersebut terdapat tepatnya pada halaman 176-177 terdapat tugas menganalisis buah artikel serta memberikan komentar terhadap kedua artikel tersebut. Pada aspek kedua, yaitu buku teks itu haruslah dengan sadar dan tegas menghindari konsep-konsep yang samar-samar dan tidak biasa, agar tidak sempat membingungkan para siswa yang memakainya. Berdasarkan hasil yang saya analisis pada buku teks Bahasa Indonesia SMA kelas 12 dan juga hasil angket yang telah saya sebarkan kepada 3 siswa SMA Negeri 3 Tanjung Raja, ketiganya menyatakan bahwa buku teks Bahasa Indonesia SMA kelas 12 kurikulum 2013 edisi revisi 2018 cukup dengan sadar dan tegas menghindari konsep-konsep yang samar-samar dan tidak biasa. Karena di dalam buku teks tersebut, tepatnya pada halaman 100-101, penulis menjelaskan konsep materi beserta contohnya, meskipun dalam penyajian materi tersebut masih kurang lengkap. Aspek ketiga yaitu buku teks itu haruslah mempunyai sudut pandangan atau point of view yang jelas dan tegas sehingga juga pada akhirnya menjadi sudut pandangan para pemakainya yang setia. Nah, berdasarkan hasil yang saya analisis pada buku teks Bahasa Indonesia SMA kelas 12 dan juga hasil angket yang telah saya sebarkan kepada 3 siswa SMA Negeri 3 Tanjung Raja, ketiganya menyatakan bahwa buku teks Bahasa Indonesia SMA kelas 12 kurikulum 2013 edisi revisi 2018 mempunyai sudut pandangan yang jelas dan tegas. Karena di dalam buku teks tersebut, tepatnya pada halaman 86-89, penulis menjelaskan materi dengan contoh-contoh, kemudian memberikan pelatihan dan latihan bagi pengguna untuk merujuk pada sudut pandang yang sama. Aspek keempat yaitu buku teks itu haruslah mampu memberikan pemantapan, penekanan pada nilai-nilai anak dan orang dewasa. Berdasarkan hasil yang saya analisis pada buku teks Bahasa Indonesia SMA kelas 12 dan juga hasil angket yang telah saya sebarkan kepada 3 siswa SMA Negeri 3 Tanjung Raja, ketiganya menyatakan bahwa buku teks Bahasa Indonesia SMA kelas 12 kurikulum 2013 edisi revisi 2018 dapat memberikan pandangan tentang penekanan pada nilai-nilai anak dan orang dewasa. Karena dalam buku teks tersebut, tepatnya pada halaman 65-67, terdapat kutipan dari novel sejarah
di mana dalam kutipan tersebut terdapat nilai-nilai kehidupan yang dapat diambil. Aspek kelima atau aspek terakhir, yaitu buku teks itu haruslah dapat menghargai perbedaan-perbedaan pribadi para siswa pemakainya. Nah, berdasarkan hasil yang saya analisis pada buku teks Bahasa Indonesia SMA kelas 12 dan juga hasil angkat yang telah saya sebarkan kepada 3 siswa SMA Negeri 3 Tanjung Raja, ketiganya menyatakan bahwa buku teks Bahasa Indonesia SMA kelas 12 kurikulum 2013 edisi revisi 2018 dapat menghargai perbedaan pribadi siswa. Karena di dalam buku teks tersebut, tepatnya pada halaman 40-43, terdapat kutipan novel sejarah dan diskusi kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antar individu yang satu dengan individu yang lainnya, baik dari segi tugas kelompok maupun dari segi topik yang diangkat. Selanjutnya yaitu saya akan menarik kesimpulan dari hasil analisis buku teks Bahasa Indonesia kelas 12 SMA, MA, SMK, dan MAK. Nah, berdasarkan hasil analisis dan tanggapan dari 3 siswa SMA Negeri 3 Tanjung Raja terhadap buku teks Bahasa Indonesia kelas 12 kurikulum 2013 edisi revisi 2018, dapat disimpulkan bahwa buku teks tersebut hanya memenuhi 4 dari 5 kriteria penilaian kualitas buku teks yang dikemukakan oleh Green and Petty. Akan tetapi, secara keseluruhan buku teks Bahasa Indonesia SMA kelas 12 kurikulum 2013 edisi revisi 2018 ini masih dapat dijadikan sebagai panduan dalam belajar yang digunakan oleh guru dan peserta didik dalam pembelajaran di kelas. Demikianlah pemaparan hasil analisis saya mengenai buku teks. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.